Profesor Wardiman Joyonegoro terdapat pembelokan sejarah. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono VI atau PB6. Tumenggung Prawira Digdaya dengan nama kecil Yuda Prawira atau Yudo Prawiro adalah cucu Ngabehi Prawira Sakti atau Adi Menggala dari Kadipaten Gegatan dari Pakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan, jumpa lagi para sedulur-sedulurku, para saudara-saudaraku. Gimana kabarnya kalian hari ini? Dan saya doakan semoga saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semua selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan sejarah histori dari perjuangan Pangeran Diponegoro bagian 3, yang mana saat ini memasuki pada episode Perang Diponegoro. Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Perang Diponegoro ini berlangsung sekitar 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Jadi peperangan Diponegoro ini, perlawanan Pangeran Diponegoro ini dimulai dengan pihak Belanda yang memasang patok-patok di tanah Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo. Dan juga para penjajah Hindia Belanda ini mengeksploitasi dengan pajak tinggi ke rakyat-rakyat kecil dan tidak menghormati adat istiadat bangsa pribumi setempat, sehingga Pangeran Diponegoro ini makin hari makin muak hingga mencetuskan mengambil sikap untuk melawan, mengangkat senjata ke pihak Hindia Belanda. Dan di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah. Nah, inilah mereka, para penjajah Hindia Belanda ini membelokkan sejarah tentang perlawanan Pangeran Diponegoro, yang awalnya adalah Pangeran Diponegoro ini membela rakyat yang ditindas karena tanah-tanah Pangeran Diponegoro dipatoi dan mengeksploitasi warga setempat, dibelokkan oleh bangsa Hindia Belanda. Ini menurut Menteri Wardiman Joyonegoro, bahwa pembelokan sejarah ini dengan kenapa kok Pangeran Diponegoro ini memberontak atau melawan penjajah Belanda, karena pihak Belanda tidak menyetujui bahwasanya Pangeran Diponegoro ini dipilih untuk menjadi sultan atau raja di Yogyakarta. Inilah kepintaran mereka pada saat dulu. Tapi ya namanya pembelokan sejarah, lambat laun pasti akan terbongkar, dan akhirnya terbongkar juga. Padahal perlawanan yang dilakukan
disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Mungkin madat di sini, madat itu kan bisa diartikan dengan candu atau ketagihan. Mungkin madat di sini bisa diartikan apa ya? Bisa saya artikan, ini saya sendiri yang mengartikan kalau madat ini adalah ketergantungan istana pada saat itu dengan dengan penjajah Hindia Belanda. Karena kan penjajah Hindia Belanda kan dulu kok sedikit-sedikit mensupport dengan materi dan uang. Walaupun mereka tidak tahu, pihak istana tidak tahu, uang ini akhirnya menjadi hutang yang mengakibatkan tanah-tanah dari kesultanan ini dipatoki oleh mereka, dan mereka juga akan memajaki dengan pajak tinggi. Kita lanjutkan. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Goa Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanan adalah perang sabil, yang artinya perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikorbankan Pangeran Diponegoro, yang dikobarkan Pangeran Diponegoro, membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu, Pacitan Jawa Timur. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelan, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Waleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Karena Pangeran Diponegoro ini memakai taktik perang gerilya, maka wilayah yang mencakup peperangan beliau itu memasuki hingga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena zaman dahulu kala kan antara Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan sampai dengan sekarang banyak sekali hutan-hutan belantara, sehingga memudahkan Pangeran Diponegoro ini untuk melawan dengan taktik perang gerilya, bahkan sampai dengan Surabaya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu Sumpah Atirata. Sebelum dimulainya perang, Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari Sunan Pakubuwono VI atau PB6 yang bernama RM Sapardan dan dibantu oleh Tumenggung Prawiradidaya atau RM Panji Yuda Prawira, Bupati Gagatan saat itu, pada tanggal 23 Mei 1823. Pangeran Diponegoro menggalang kekuatan dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah Mataram. Orang pertama yang dikunjungi adalah Kiai Abdani dan Kiai Anam di Mbayat, Klaten. Jadi selain mendapatkan dukungan dari Pakubuwono VI dan Tumenggung Prawiradidaya, Pangeran Diponegoro juga menggalang kekuatan-kekuatan kepada para alim ulama di daerah Mbayat, Klaten. Karena kan kita tahu sendiri pada alim ulama zaman dulu itu kan mempunyai pondok-pondok pesantren, sehingga beliau-beliau ini bisa menyumbangkan pikiran dan mengerahkan santri-santrinya untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Selanjutnya,
beliau bersama Pangeran Mangkubumi menemui Kiai Maja, kalau di bahasa Jawa kan Kiai Mojo, Kiai kepercayaan Pakubuwono IV. Kemudian diantar Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro menemui Tumenggung Prawira Digdaya di Gagatan. Tumenggung Gagatan adalah kepercayaan Susuhunan Pakubuwono VI pada tahun 1824. Atas saran Kiai Mojo dan Tumenggung Prawira Digdaya, Pangeran Diponegoro menemui Susuhunan Pakubuwono VI. Ternyata Raja Surakarta ini sangat mendukung perjuangan pamannya. Ia tidak hanya memberi dukungan dalam bentuk dana perang, tapi juga pasukan-pasukan keraton dan para senopati terpilih disediakan. Jadi Pangeran Diponegoro ini diantar oleh Kiai Mojo dan Tumenggung Prawira Digdaya untuk menemui Pakubuwono VI, Raja Surakarta pada saat itu. Dan ternyata sang Raja Surakarta ini, Pakubuwono VI ini sangat menyetujui atas tindakan Pangeran Diponegoro. Bahkan Pakubuwono VI ini bukan hanya memberikan sumbangan harta benda untuk berperang, malah Pakubuwono VI ini memberikan pasukannya dan senopati-senopati terpilih untuk mendukung pergerakan perlawanan Pangeran Diponegoro. Dan dukungan tersebut dideklarasikan dalam Sumpah Atirata atau disebut dengan Sumpah Hatirata pada hari Rabu Wage tanggal 17 bulan puasa tahun 1239 Hijriah atau 1752 tahun Jawa atau 5 Mei tahun 1825, bertempat di tempat yang saat ini masuk ke Dukuh Gagatan, Ketayon, Wonosegoro, Boyolali. Ketiganya adalah tokoh penting atau Tritunggal di balik siasat perang Diponegoro. Tempat dilakukannya Sumpah Atirata ini saat ini dinamakan Pesanggerahan Dinrah, dan isi Sumpah Atirata adalah H yang berarti setya bekti ing Gusti, hangayomi sepadaning urip, rila lega ing pati, no hamikukuhi tan kena, hambuang tilas tan gawe wisuna, co tan ngowahi naluri tanah Jawa dadi raharja. Kita masuk dalam dukungan Sunan Pakubuwono VI. Perjuangan Pangeran Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono VI atau PB6. Dari Sunan Pakubuwono VI mendukung peperangan dengan menyediakan logistik dan persenjataan yang diserahkan dengan menyamar sedang bepergian untuk bertapa di beberapa tempat, sehingga dikenal sebagai Pangeran Bangun Topo, diantaranya di Gua Raja, di lereng di atas Gunung Merbabu yang masuk wilayah Solo, yang masuk wilayah Sesela, nama kuno wilayah ini yang muncul di kumpulan naskah Merapi Merbabu, salah satunya Gita Sinang Saya. Jadi Pakubuwono ini menyerahkan senjata, harta benda
itu dengan berpura-pura beliau ini bepergian untuk bertapa. Untuk bertapa di beberapa daerah tempat. Makanya dia mendapatkan julukan sebagai Pangeran Bangun Tapa. Pertapaan-pertapaan beliau ini diantaranya di Gua Raja di lereng di atas Gunung Merbabu yang masuk wilayah Sela, yang artinya sesela. Nama kuno wilayah ini yang muncul di kumpulan naskah Merapi Merbabu. Dan satunya adalah Gita Sinang Saya dan di alas Krendawahana. Jadi ada tingkat tempat, yaitu tadi di Gua Raja di Gunung Merbabu di wilayah Sela. Terus yang kedua adalah Gita Sinang Saya, dan yang ketiga di alas Krendawardhana. Pertemuan-pertemuan rahasia tersebut untuk membicarakan situasi terkini sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Usai ditangkap dan diasingkan Pangeran Diponegoro, Belanda menangkap Mas Pajangswara, juru tulis keraton yang juga orang kepercayaan Pakubuwono VI. Ayahanda pujangga kenamaan Ranggawarsita yang kemudian disiksa dan dibunuh karena tidak mau mengakui rahasia keterlibatan Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Meski tidak mengakui, Belanda memfitnah bahwa Mas Pajangswara membongkar rahasia tersebut dan dijadikan alasan untuk menangkap Pakubuwono VI yang kemudian dibuang ke Ambon pada Juni tahun 1830 dan wafat pada 2 Juli tahun 1849. Jadi untuk menangkap Pakubuwono VI ini, pihak Belanda menangkap Pajangswara, juru tulis keraton yang juga orang kepercayaan Pakubuwono VI. Jadi beliau Belanda ya begini, ini dari mulai menjajah dan lain sebagainya, menangkap Mas Pajangswara, juru tulis keraton sekaligus orang kepercayaan Pakubuwono VI. Bahkan beliau Mas Pajangswara ini disiksa sampai dengan beliau ini meninggal untuk mengakui apakah Pakubuwono VI ini terlibat dengan Pangeran Diponegoro apa tidak. Dan Mas Pajangswara ini tidak akan pernah mengakui bahwasanya Pakubuwono VI ini terlibat langsung dengan Pangeran Diponegoro hingga menemui ajalnya. Dan perlu diketahui, Mas Pajangswara ini adalah ayahanda pujangga yang legendaris, yaitu Ranggawarsita. Jadi Mas Pajangswara ini disiksa oleh Belanda hingga akhir ajalnya. Setelah disiksa seperti ini hingga akhir ajalnya, difitnah pula oleh pihak Belanda bahwasanya Mas Pajangswara ini mengakui bahwasanya Pakubuwono VI ini bekerja sama dengan Pangeran Diponegoro, dan pada akhirnya Pakubuwono VI ini ditangkap oleh pihak Belanda dan dibuang di Ambon hingga wafat. Dibuang di Ambon ini pada tanggal 8 Juni 1830 dan wafat pada 2 Juni 1409. Berarti dalam masa pembuangan ini sekitar kurang lebih 19 tahun. Kita masuk pada Tumenggung Prawiradidaya. Tumenggung Prawiradidaya dengan nama kecil Yuda Prawira atau Yuda Prawiro adalah cucu Ngabehi Prawira Sakti atau Adi Menggala dari Kadipaten Kadipaten Gagatan. Saat ini masuk di wilayah Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah.
Beliau adalah putra Raden Surataruna III. Ibunya Raden Ayu Surataruna adalah putri Adipati Natakusuma atau Pangeran Juru, patih kerajaan Surakarta yang dibuang Belanda ke Ceylon. Sejak kecil Yuda diasuh oleh kakeknya yakni Ngabehi Prawira Sakti. Setelah berusia 13 tahun, dia dikirim ke pondok pesantren Petingan di utara Yogyakarta, menjadi murid Syekh Kaliko Jipang atau Syekh Holik dari Jipang, penghulu besar keraton. Ngabehi Prawira Sakti dan Syekh Kaliko merupakan orang kepercayaan Pangeran Mangkubumi. Di pondok pesantren ini bertemu dengan Raden Mas Antowiryo atau Pangeran Diponegoro yang saat itu berumur 8 tahun. Dan ketika Syekh Kaliko meninggal dunia tahun 1798, Antowiryo dikirim ke pondok pesantren Melangi asuhan Kiai Taptajani. Sebagai saudara seperguruan, Antowiryo lebih menguasai ilmu kepemimpinan, ilmu hukum, tarikh Islam, dan filsafat, sedangkan Yuda menguasai pengetahuan Islam dan puncak ilmu kesaktian, yang kemudian menjadi tambahan bekalnya saat menjadi Bupati Pamejagan, wilayah Tanah Raja yang menghasilkan pajak, di Gagatan bergelar RT Prawira Digdaya. Pada masa Pakubuwono VI berkuasa, wilayah Gagatan meliputi Karanggede, Klego, Wonosegoro hingga Juwangi Juwangi. Pada masa Pakubuwono VI berkuasa, wilayah Gagatan meliputi Karanggede, Klego, Wonosegoro hingga Juwangi. Menjelang Perang Jawa, Tumenggung Prawira Digdaya mempersiapkan pertemuan Pangeran Diponegoro bersama Pakubuwono VI melakukan Sumpah Atirata. Dalam Perang Jawa, Tumenggung Prawira Digdaya gugur dalam peperangan dan dimakakan di tempat pemakaman gurunya Syekh Kaliko di Brunyah Gede di utara Yogyakarta. Jadi ternyata antara Tumenggung Prawira Digdaya dengan Pangeran Diponegoro ini adalah teman sepesantren semasa kecil. Makanya beliau sangat akrab dan bisa melakukan Sumpah Atirata dan menemui Pakubuwono. Oke para sedulur-sedulurku semuanya, kiranya untuk peperangan Diponegoro ini saya stop dulu. Nanti akan saya lanjutkan di episode berikutnya, yaitu siapa nama panglima perang di dalam perang Diponegoro ini atau yang disebut dengan perang Jawi. Saya akan ceritakan kembali di episode berikutnya. Jangan pernah lupa untuk selalu subscribe, like, dan share. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seger waras, salam Indonesia Jaya, merdeka.